Pernahkah kamu merasa kalau ada sesuatu yang mengintipmu dari balik jendela kamar? Malam ini saya akan menceritakan kisah tentang seseorang yang sering dihantui oleh sesuatu yang pucat dari balik jendela kamarnya. Dan wajah itu menatap tanpa pandang berkedip. Selamat datang kembali dan selamat merayakan dunia imajinasi. Malam seringkali membawa rahasia, dan jendela adalah mata yang memberi kita celah untuk bisa mengintipnya. Di balik kaca bening, dunia luar terasa sangat jauh, tapi terkadang justru dari sanalah sesuatu datang mendekat. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah mungil, di pinggiran desa yang jauh dari gemerlap lampu kota. Jendela kamarku menghadap ke sebuah kebun kosong, tempat di mana pohon-pohon berdiri bagaikan bayangan hitam yang menatap pada bulan. Suatu malam, aku duduk di sebuah kursi yang menghadap ke meja. Seperti biasa, sebelum tidur, aku selalu membaca. Dan saat itu, lampu baca aku nyalakan. Sementara itu, di luar sana hanya tersisa gelap, sunyi, dan dingin. Namun sebenarnya dari sudut mataku, aku merasa kalau ada sesuatu yang salah. Jendela kamarku itu seperti menyimpan sorot mata. Aku menolak dan melempar mataku ke arah kaca jendela. Di sanalah aku melihat tatapan mata kosong, wajah pucat menempel pada kaca. Mata hitamnya menatapku lekat, tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa kedipan. Aku langsung gagap, aku geser kursiku menjauh dari meja. Tapi ketika aku berkedip, wajah itu menghilang dari kaca jendela kamar. Hanya menyisakan pantulan wajahku sendiri yang terlihat gemetar. Aku coba untuk menenangkan diri. Mungkin itu hanya bayangan pohon, atau mungkin aku yang terlalu lelah sehingga menjadi berhalusinasi. Tapi sejujurnya di sudut hatiku yang paling dalam, aku melakukan kesimpulanku sendiri. Siapa di luar sana? Malam berikutnya aku biarkan lampu kamar tetap padam dan sama sekali tak aku nyalakan, agar aku bisa melihat keluar. Hanya nampak samar-samar cahaya bulan yang menembus kaca. Aku pun berbaring tanpa memejamkan mata, menunggu, mencoba untuk membuktikan kalau apa yang kulihat di malam sebelumnya hanyalah pikiranku yang sedang bercanda. Tapi tepat sebelum tengah malam, dari arah jendela terdengar ketukan. Ketukan pelan yang teratur, seperti jari jemari yang memang sengaja mengetuk untuk memberi tanda. Ketukan itu terus datang dan menjadi-jadi dari arah kegelapan. Aku mulai perlahan ke arah jendela, dan lagi wajah itu muncul. Wajah pucat seperti malam sebelumnya. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Wajah pucatnya dengan mata yang kosong melompong, seperti tak pernah ada nyawa. Yang lebih mengerikan kali ini bukan hanya menatap. Bibirnya bergerak komat-kamit, seperti sedang mengeja sesuatu yang tak dapat kudengar. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Dengan gemetar kuraih ponsel dari bawah bantal. Kupikir cahaya dari ponsel yang kupegang akan dapat mengusirnya, tapi rupanya tidak. Wajah itu justru semakin jelas, semakin nyata. Akhirnya aku pun tahu, di malam sebelumnya pikiranku tak pernah bercanda. Semuanya ini nyata. Saat ponsel pun nyala, wajah itu tersenyum, senyum yang dingin, tanpa ekspresi, tanpa nyawa. Dan tiba-tiba lampu jalan di luar padam, sehingga bulan pun serasa seperti dimakan oleh awan-awan buta. Hanya misalkan kegelapan yang menghantui antara aku dan wajah pucat itu. Aku pun berlari meninggalkan kamar dan menuju keluar, menuju ke ruang manapun di rumahku. Aku tak peduli kemana tujuanku. Yang penting aku bisa menjauh dari kengerian itu. Namun saat tiba di ruang tamu,
Aku bisa melihat dari jendela-jendela di ruangan itu kalau ada wajah yang sama. Mereka ada di mana-mana, di seluruh jendela rumahku. Sepasang mata hitam, leher merunduk, dan dahi yang menempel di kaca. Semuanya sama. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Seluruh jendela di rumahku ditempeli oleh wajah yang sama. Mereka semua kompak menatap masuk. Seolah-olah aku adalah tontonan. Seolah-olah aku adalah satu-satunya cahaya yang mereka tunggu. Aku bersembunyi di sudut ruangan, berdoa, berharap cahaya surya akan segera tiba. Namun waktu terasa berjalan lambat, dan suara ketukan di kaca terus berdentang, menggema, membuatku merasa ingin mati saja. Semakin aku mencoba berpaling, suara ketukan itu justru semakin kuat, seperti jam maut yang menghitung mundur hidupku. Ketika akhirnya matahari terbit, wajah-wajah itu lenyap, seakan-akan tak pernah ada. Hanya nampak kaca yang berembun dan telapak-telapak yang masih tertinggal di sana. Malam ini aku tak berani menutup mata, karena aku tahu mereka akan kembali. Menempel di kaca, menunggu, menantiku, hingga saatnya tiba. Saat itulah pintu rumahku terbuka. Apa kalian juga sering merasa ngeri saat menatap ke kaca jendela kamar kalian sendiri? Apa kalian sering membayangkan hal-hal aneh yang mungkin muncul dari kegelapan? Atau mungkin sebagian dari kalian justru punya pengalaman mistis dengan kaca jendela di kamar kalian sendiri? Coba tulis di kolom komentar jika kalian punya salah satu pengalaman mistis terkait dengan kaca jendela kamar. Hati-hati saat nonton sendirian dan jangan pernah melirik ke jendela kamar. Tetap terus dukung channel ini dengan cara tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa share serta subscribe supaya kalian gak nonton sendirian. Selamat merayakan dunia imajinasi. Pap para para pap du 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 du